Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Pemirsa, sekitar 90 juta jiwa penduduk Indonesia adalah pekerja. Namun amat disayangkan, tingginya tingkat angkatan kerja belum diimbangi oleh kualitas yang memadai. Riset menunjukkan produktivitas Indonesia tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, bahkan Vietnam. Rendahnya produktivitas kerja membuat negeri tercinta ini. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 105. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Yang paling unik dalam ayat ini adalah penegasan Allah bahwa motivasi atau niat bekerja itu mestilah benar. Sebab kalau motivasi bekerja tidak benar, Allah akan membalas dengan cara memberi azab. Sebaliknya, kalau motivasi itu benar, maka Allah akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik atas apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 97. Maksud balasan dalam ayat ini adalah balasan di dunia dan di akhirat. Amal soleh sendiri oleh Syekh Muhammad Abdul didefinisikan sebagai segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok, dan manusia secara keseluruhan. Sementara, menurut Az-Zamakhsyari, amal soleh adalah segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal, Al-Quran, atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka seorang yang bekerja pada suatu badan usaha atau perusahaan dapat dikategorikan sebagai amal soleh dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual, atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang karyawan yang bekerja dengan benar akan menerima dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat. Hal yang menarik dari ayat ini adalah balasan Allah langsung di dunia berupa kehidupan yang baik atau rezeki yang halal, dan balasan di akhirat dalam bentuk pahala. Dalam surat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 30. Ayat ini menegaskan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia pasti Allah balas dengan adil. Allah tidak akan berlaku zalim dengan cara menyia-nyiakan amal hambanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam tidak makan kecuali dari hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh seandainya salah seorang di antara kalian mencari kayu bakar dan memikul ikatan kayu itu, maka itu lebih baik daripada ia meminta-minta. Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan karena bekerja pada siang hari, maka pada malam itu ia diampuni Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Asakir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab, pekerjaan terbaik adalah usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua perjualbelian yang dianggap baik. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa bekerja merupakan perbuatan yang sangat mulia. Dalam Islam, bekerja bukan sekedar memenuhi kebutuhan perut, tapi juga untuk memelihara harga diri dan martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Karenanya,
bekerja dalam Islam menempati posisi yang teramat mulia. Islam sangat menghargai orang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Karena bekerja merupakan kewajiban, maka tak heran jika Umar bin Khattab pernah menghalau orang yang berada di masjid agar keluar untuk mencari nafkah. Umar tidak suka melihat orang yang pada siang hari tetap asyik duduk di masjid sementara sang mentari sudah terpancar bersinar. Menilik sumber Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, bekerja adalah wajib. Namun begitu bukan berarti yang penting kerja tanpa memperhatikan standar dan target. Rasul SAW bersabda, sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini memberikan penegasan bahwa bekerja haruslah maksimal. Apa yang dimaksud maksimal? Bekerja maksimal bukan berarti berlama-lama di kantor, tapi dia mampu menghasilkan lebih banyak dari orang lain. Menghasilkan lebih banyak ini kita sebut produktivitas. Karena lama-lama di kantor dengan hasil yang sama bukan produktif, justru kontraproduktif. Bisa mengurangi listrik dan menambah beban yang lain. Tapi kalau dia bekerja sesuai ketentuan dan hasilnya maksimal, itu yang disebut produktif. Dengan begitu, bekerja produktif berarti bukan masalah durasi bekerja, tapi seberapa banyak yang bisa dihasilkan. Saat ini, seorang pekerja sering perhitungan dengan instansi tempat bekerja. Misalnya, ketentuan kerja 8 jam. Jika seorang karyawan bekerja dengan durasi waktu itu saja dan target hasil yang ditetapkan oleh manajemen, tentu belum termasuk kategori produktif. Tapi hanya memenuhi kewajiban, atau sama saja dengan menggugurkan yang wajib. Seorang karyawan bisa dikatakan produktif jika mendapatkan hasil melebihi target yang ditetapkan. Terkadang, seorang karyawan sering punya perhitungan sendiri. Produktivitas hanya diukur dengan gaji. Padahal gaji itu sebuah akibat. Bekerja atau tidak, maksimum atau tidak, tiap bulan pasti mendapat gaji. Maka, seseorang hendaknya fokus pada pekerjaannya. Fokus dengan memaksimalkan hasil. Kalau pekerjaan melebihi tugas yang ditetapkan dan mendapat hasil maksimal, itu prestasi. Disitulah nilai produktivitasnya. Disitulah nilai mahalnya kita. Produktivitas bukan berarti berlama-lama di kantor, tapi apa yang dihasilkan dengan waktu yang tersedia. Ketika kita mengukur sesuatu dengan gaji, maka akan menjauhkan konsep pahala dalam bekerja. Yang ada, hitung-hitungan. Misalnya, kemampuan kita 10, tapi kita tidak mau mengeluarkan kemampuan kita kecuali 2, karena kita digaji hanya untuk 2. Dengan begitu tidak dikeluarkan potensi sebenarnya. Ini kufur nikmat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemampuan 10, maka saat bekerja harus memaksimalkan pekerjaan hingga mencapai 10, atau dengan mengerahkan seluruh potensinya. Bekerja di sebuah perusahaan atau instansi apapun bukan berarti hanya membantu pemilik usaha menjadi berlebih. Tapi yang perlu diingat, ada misalnya 200 karyawan yang sedang bekerja di tempat itu. Ketika kita bekerja maksimal, berarti telah menyumbang untuk mengurangi persentase perusahaan itu bangkrut. Jika perusahaan tutup, 200 orang kali 1 istri atau suami dikali 2 anak kali 4. Berarti 800 orang akan menganggur. Tapi, jika bekerja maksimal, 800 orang itu akhirnya punya penghasilan. 800 orang itu bisa beribadah. Koneksinya, kita bisa mendapatkan bagiannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya inilah konsep kebaikan berbalas kebaikan yang dikenal dengan the law of attraction atau tarik-menarik. Semua yang akan kita berikan kepada alam semesta akan kembali kepada kita. Hukum tarik-menarik adalah sunnatullah. Ia tidak memilih orang, siapapun mengalaminya. Ia juga tidak memandang pikiran baik atau buruk, mau atau tidak mau. Ia hanya menerima signal dari pikiran kita dan memantulkannya kembali.
Ketika kita fokus pada sesuatu, sebenarnya kita sedang memanggil sesuatu itu untuk hadir dalam hidup kita. Ini merupakan manifestasi rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh makhluknya. Al-Quran telah memaparkan hukum tarik-menarik ini dengan gamblang. Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Al-Quran Surah Az-Zalzalah ayat 7 hingga 8. Ayat ini semakin memperkuat kita bahwa hukum ketertarikan telah ada sejak Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Coba kita renungkan, selami, dan hayati maksud ayat ini. Kebaikan akan berbalas kebaikan, keburukan akan berbalas keburukan. Betapa Allah telah mengingatkan kita untuk selalu berpikir positif atau kebaikan dan memancarkan kebaikan itu pada orang-orang sekitar kita. Hasilnya, orang-orang sekitar kita atau alam semesta akan memberikan pula kebaikannya pada diri kita. Kebaikan dibalas kebaikan. Allah senantiasa menganjurkan kita supaya berlomba-lomba menebarkan kebaikan. Allah sangat melarang kita berbuat kekasaran dan kerusakan. Bahkan kepada orang yang selalu berbuat jahat, kita pun harus bersikap baik padanya. Misalnya, kita diperintahkan melawan kejahatan dengan cara yang lebih baik pada surat Al-Mu'minun ayat 96 dan surah Fussilat ayat 34. Berdebat pun dengan cara yang baik pada surat An-Nahl ayat 125. Dalam setiap detik kehidupan, kita diarahkan untuk memancarkan cahaya kebaikan dan merembetkan getaran kebajikan ke sekitar kita. Mari kita simak baik-baik firman Allah berikut ini. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 15. Perhatikan penggalan ayat ini. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Pernyataan Allah ini didahului oleh pikiran positif. Allah memberikan keyakinan pada kita bahwa hidup ini mudah, tidak susah. Kita tidak perlu memikirkan kesusahan dalam hidup. Rasakan bahwa hidup ini mudah. Dengan pernyataan ini, getaran positif telah terpancarkan ke alam sekitar. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya. Jelajahilah. Maksudnya kita diperintahkan untuk berusaha dengan penuh hasrat atau keceriaan bahwa hidup itu mudah. Dengan mengaktifkan hasrat atau rasa ceria ketika bekerja, berusaha mencari rezeki, sesungguhnya kita telah mengizinkan kelimpahan rezeki memasuki hidup kita. Ini sangat sesuai dengan hukum ketertarikan. Setelah kita berusaha dengan penuh hasrat, Allah menutup ayat tersebut dengan sikap pasrah atau penyerahan diri pada Allah atau tawakal. Saat itu kita semakin optimis bahwa kita akan mendapatkan banyak rezeki dalam hidup. Mungkin hari ini kita belum memperoleh rezeki sesuai harapan kita. Namun kita pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Dia akan tetap melancarkan rezeki dalam hidup. Kita hanya membutuhkan keyakinan yang kuat dengan berpikir positif, berusaha, dan memasrahkan hasil akhir kepadanya. Pada gilirannya, di suatu titik tertentu, kita akan mendapatkan banyak kekayaan nikmat. Bahkan, kita pun menjadi lebih bahagia dengan kekayaan itu. Inilah the law of attraction, atau hukum tarik-menarik yang dikembangkan oleh ilmu pengetahuan modern. Law of attraction, atau hukum tarik-menarik selaras dengan firman Allah dalam hadis Qudsi. Aku mengikuti sangkaan hambaku padaku, jika maka buruklah yang didapatkan. Hadis riwayat Ahmad. Demikian pula firman Allah, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Apapun yang kita sangka dan yakini dalam benak kita akan direalisasikan oleh Allah. Jika Anda meyakini bahwa Anda akan berhasil, maka insya Allah akan berhasil. Dan jika Anda risau bahwa Anda gagal, maka insya Allah Anda juga akan gagal. Seharusnya
kita mengisi benak dengan apa yang kita inginkan, kemudian melaporkannya kepada Allah, lalu berprasangka atau meyakini bahwa Allah akan merealisasikannya, maka insya Allah akan terrealisasi. Bukannya mengisi dengan kekhawatiran-kekhawatiran atau keraguan-keraguan. Kekhawatiran-kekhawatiran akan menyebabkan apa yang kita khawatirkan terjadi juga. Keraguan menyebabkan apa yang kita inginkan tidak terwujud. Ketika umat Islam masih meyakininya secara total dan bulat, terbukti menghasilkan generasi yang paling unggul sepanjang sejarah, hingga kejayaannya bertahan selama lebih dari 700 tahun. Ketika Nabi Ismail masih bayi, Allah memerintahkan agar Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan bayinya Ismail ke Mekah. Baru saja sampai di Mekah, Allah segera memerintahkan agar Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail untuk meneruskan misi dakwahnya ke negeri Kanaan. Betapa berat Nabi Ibrahim mendengar perintah itu. Bagaimana mungkin bayi yang sekian lama didambakannya kini harus ditinggalkannya? Apalagi tempat itu adalah padang pasir yang tandus, tak ada sumber air dan tanaman, tak ada buah-buahan, sehingga tak ada penghuni seorang pun di sana. Akhirnya, Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil keputusan yang bulat untuk tetap mentaati perintah Allah, meskipun harus meninggalkan istri dan bayi yang hampir 100 tahun didambakannya. Kenapa? Karena dia yakin akan jaminan pertolongan Tuhannya. Ketika Nabi Ibrahim berjalan akan meninggalkan tempat itu, istrinya Hajar mengikutinya dan bertanya, "Wahai Ibrahim, kamu akan pergi kemana? Apakah engkau akan meninggalkan kami di tempat seperti ini yang tidak ada manusia dan tidak ada apa-apa?" Ibrahim alaihissalam hanya diam, tak mampu menjawab. Kepalanya tertunduk. Hajar bertanya lagi berulang-ulang dengan pertanyaan yang sama. Namun Ibrahim tetap tak menjawab. Akhirnya Hajar bertanya, "Apakah ini perintah Allah?" Akhirnya Nabi Ibrahim menjawab, "Ya, ini perintah Allah." Dengan sabar dan penuh tawakal Hajar berkata, "Kalau begitu pergilah. Aku yakin Allah tidak akan menelantarkan kami." Tinggallah Siti Hajar bersama bayinya di tempat yang gersang itu. Ketika perbekalan telah habis, Ismail yang masih bayi menangis kehausan dan kelaparan karena air susu Hajar telah kering. Padahal Siti Hajar tak bisa menyusui anaknya tanpa air minum dan makanan. Siti Hajar mencari air berjalan bolak-balik antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Di tengah pencariannya itu, dilihatnya seperti genangan air yang menghampar di kejauhan. Maka dengan penuh semangat dia berlari-lari ke arah yang disangkanya genangan air itu. Lalu ketika ternyata yang dilihatnya hanyalah fata morgana, tak ada setetes pun air di sana, Siti Hajar air demi bayinya yang kehausan. Apalagi didengarnya bayi mungilnya itu menangis, Siti Hajar semakin keras berjuang untuk mendapatkan air. Setiap sampai di puncak Bukit Safa maupun di puncak Bukit Marwah, ia memandang ke segala arah. Tempat itu begitu panas, gersang, dan teguk air. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya berlimpah. Sumur Zam-Zam yang tak pernah kering, meskipun berjuta-juta orang mengambilnya setiap tahun, merupakan tanda kekuasaan Allah di Baitullah. Keberkahan air Zam-Zam dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya, "Sebaik-baik air di muka bumi adalah air Zam-Zam. Di dalamnya terdapat makanan yang mengenyangkan dan obat segala penyakit." Hadis riwayat At-Tabrani. Siti Hajar adalah teladan untuk tetap teguh dalam berjuang berlandaskan ketakwaan, kesabaran, keyakinan, optimisme, dan tawakal. Teladan inilah yang diabadikan oleh Allah dalam ritual syai sebagai pelatihan manusia untuk istiqomah, yaitu perjuangan yang gigih dengan mengharap ridho Allah. Perjuangan yang gigih dengan landasan seperti yang dilakukan Siti Hajar, insya Allah akan memberikan hasil. Meskipun kadang-kadang Allah memberikan hasilnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Lihatlah Siti Hajar yang mendapatkan air bukannya di daerah antara Bukit Safa dan Marwah. Lokasi dia berjalan dan berlari mondar-mandir, melainkan di sebuah tempat antara Ka'bah dan Bukit Safa,
yaitu di sumur Zam-Zam. Jiwa sa'i sesungguhnya tidak hanya dilakukan di antara Bukit Safa dan Marwah, tapi dapat dilakukan di mana saja, termasuk di tanah air. Di mana saja, setiap perjuangan adalah sa'i. Setiap usaha dan kerja keras yang dilakukan dengan mengharap rahmat dan ridho Allah adalah sa'i. Keluarnya air Zam-Zam sebagai hasil perjuangan Siti Hajar justru bukan di tempat sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Demikian pula, kadang-kadang hasil perjuangan datang bukan dari arah yang kita perjuangkan, melainkan dari arah yang tak disangka dan tak terduga. Intinya, kewajiban manusia adalah berjuang, berusaha, dan bekerja dengan cara-cara yang halal, berlandaskan pada ketakwaan, kesabaran, keyakinan, optimisme, dan tawakal. Sedangkan hasilnya seberapa dan dari mana adalah urusan Allah yang maha kaya, maha memberi karunia. Nah, pemirsa, semoga tayangan hari ini bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.